warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk materi kita kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin pengantar ilmu sejarah ya, terkait dengan pengertian sejarah, sumber dan contohnya, tolong dipelajari. Untuk sekarang kita akan masuk pada materi ini. Materi pembelajarannya adalah cara berpikir sejarah. Jadi orang sejarah itu dalam berpikir itu ada 3 hal, yaitu cara berpikir kronologis, cara berpikir diakronik, dan cara berpikir sinkronik. Ya, ini mungkin istilah baru ya ketika istilah ini bagi Anda. Tapi kalau kronologis mungkin nanti gambarnya sudah tahu kronologis ya. Baik, kita lihat sekarang untuk materinya. Nih ya. Oke. Untuk materi kita yaitu berjudul konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang dan waktu dalam sejarah. Nanti akan kita bahas satu persatu ya, kronologis, diakronis, sinkronis, ruang dan waktu. Mungkin nanti kita sementara kronologis, diakronis dan sinkronis dulu ya. Next. Kita lihat sekarang yang pertama adalah konsep berpikir kronologis. Coba diperhatikan, kronologi berasal dari kata kronos yang berarti waktu dan logos berarti ilmu. Ilmu mempelajari waktu. Kronologi dalam sejarah, ini perhatikan, kronologi dalam sejarah merupakan urutan peristiwa yang sedang terjadi. Jadi ini diurutkan ya. Jadi seperti apa? Ketika kamu mau berangkat sekolah itu mulai dari bangun tidur sampai jam menuju sekolah jam 7 misalkan, itu jam 4, jam setengah 5, jam 6 dan seterusnya, itu ada waktunya, ada kegiatanmu. Itu namanya kronologis berurutan ya. Jadi kalau disuruh menceritakan itu bisa. Kemudian peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu lalu disusun secara runtut berdasarkan waktu kejadian berlangsung ya. Nanti kalau dalam sejarah ini dihubungkan dengan peristiwa sejarah itu harus urut, jadi tidak boleh lompat-lompat biar tidak membingungkan pembacanya. Next. Kemudian konsep berpikir yang kedua diakronis. Kalau yang pertama tadi kronologis, sekarang yaitu konsep berpikir diakronis. Diakronis artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang berurutan. Diakronis bersifat memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. Tolong ini pemahamannya cukup diperhatikan ya. Jadi ini perlu pemahaman betul. Sejarah mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu, dari waktu A sampai waktu B dan seterusnya. Tolong ini diperhatikan ya. Ya. Konsep berpikir diakronis. Kalau yang tadi kronologis. Ya, ini contoh kronologis dan diakronis. Ya, kronologis itu nih tahun 00 sampai kemudian 600 berjalan terus 300 1600 terus 1942 43 44 45 dan seterusnya sampai dengan 45 sampai dengan kurang lebih 75 tahun sampai sekarang. Ini dari sini ke sini lurus. Ini namanya kronologis berurutan ya. Jadi diusahakan itu berurutan ya. 0 sampai 600 pasti ada peristiwanya. Makanya kemudian diakronis itu yang ini loh maksudnya. Masa Kutai ya, dari 0 tahun kemudian muncul kerajaan Kutai. Ini dibatasi gini, lihat. Ini ya. Kemudian dari Kutai muncul Sriwijaya, ada batasnya. Kemudian ada Majapahit, ada Islam. Nah, masa Islam kemudian muncul masa-masa kerajaan Indonesia di sini. Kerajaan Islam ya. Kemudian muncullah masa VOC
di sini. Ini sampai sini itu diakronis, ya. Kemudian masa Dendles, ya. Kemudian masa Jepang dan masa Republik Indonesia. Jadi ada gini loh batasnya. Ada seperti buku itu bab-bab gitu ya. Ya. Di dalam bab itu nanti akan diperinci lagi secara kronologis. Dan ini dicermati dulu ya pembahasan ini. Contoh konsep kronologis dan diakronis. Next. Contoh konsep kronologis dan diakronis. Ya, ini adalah peristiwa kemerdekaan 17 Agustus 45. Jadi kemerdekaan itu kita itu kalau ditarik mundur ke belakang sebelum menuju peristiwa 17 Agustus 45 ada beberapa peristiwa penting yang mendahulunya. Jadi sebelum ini di sini tuh ada beberapa peristiwa. Ini contohnya. Menyerahnya Jepang. Ya, akibat dibom atom. Kemudian setelah Jepang, golongan pemuda mendengar bahwa Jepang akan menyerah. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok dan akhirnya terjadilah proklamasi. Ini namanya kronologisnya ini. Kemudian muncullah peristiwa proklamasi. Jadi kalau ada pertanyaan, jelaskan kronologi peristiwa kemerdekaan 17 Agustus 45. Ini yang dimaksud adalah peristiwa sebelumnya yang kamu ceritakan ini. Peristiwa ini yang kamu ceritakan dulu, baru nanti finishnya itu di sini. Ya, kronologis dan diakronisnya. Next. Kemudian yang berikutnya, tadi sudah ada konsep kronologis dan diakronik. Itu hampir sama ya. Jadi, tadi konsepnya sudah bisa dilihat. Sekarang konsep sinkronik. Konsep sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah pada waktu tertentu saja dan khas ilmu sosial. Terus ini diperhatikan di cetak hitam tebal. Cara berpikir sinkronik adalah melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Ini bisa kamu cermati sinkronik itu seperti ini contohnya. Melebar dalam ruang. Yang dimaksudnya ini, ruangnya itu ini. Terjadinya G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 45. Nah, kemudian ini diperinci atau diceritakan lebih luas terkait hubungannya dengan peristiwa ini. 7 peristiwa tragedi G30 SPKI tanggal 1 Oktober. Di situ diceritakan ya, ada penculikannya, kemudian Soeharto mendengar, kemudian ada tindakan dari mengambil alih sementara dalam menyelamatkan Soekarno dan seterusnya. Ya. Ini berhubungan dengan apa? Peristiwa 1 Oktober. Jadi ini itu diceritakan lebih luas. Ini yang dinamakan dengan sinkronik. Ya, ini diperhatikan betul ya. Nanti untuk membuat contohnya tolong kamu berulang-ulang, ini kamu baca, kamu resapi betul sehingga nanti kamu bisa membuat contohnya. Ya, ini contohnya perbedaan konsep diakronik dan sinkronik. Diakronik atau kronologis tadi adalah memanjang dalam kurun waktu. Sinkronik ini peristiwa 1 Oktober ini melebar ya, hanya melebar, terbatas melebar ini. Oke. Sementara seperti itu dulu materinya ya. Ini tolong dicermati terkait dengan berbeda kronologis, diakronik dan sinkronik. Oke. Untuk tugasnya nanti mudah saja, coba kamu buat kronologi kehidupanmu ya sehari-hari. Silakan beri contoh kronologisnya. Kamu ceritakan aja secara singkat ya. Misalkan kronologi berangkat sekolah, kronologi mau menuju ke pasar dan seterusnya. Seperti itu saja. Ya, tolong dicermati lagi materinya ini, perlu pencermatan lebih lanjut. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.